Halo semuanya, selamat datang. Pernah dengar soal pasar saham dan langsung mikir, wah ini pasti rumit? Tenang, tujuan kita hari ini justru kebalikannya. Kita bakal bongkar bareng-bareng konsep pasar saham ini sampai jadi gampang banget dimengerti, bahkan buat kamu yang benar-benar mulai dari nol. Pernah nggak sih ngerasa kalau ngolongin pasar saham tuh kayak masuk ke dunia lain? Dunia yang isinya cuma buat para ahli keuangan, penuh istilah aneh, pokoknya bukan buat kita deh. Kalau kamu pernah mikir gitu, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa kayak gitu. Tapi hari ini kita bakal coba ubah mindset itu. Nah, biar gampang ikutinnya, kita udah siapin 5 langkah sederhana. Pertama, kita cari tahu dulu pasar saham itu sebenarnya apa sih? Terus kita kenalan sama siapa aja pemainnya. Abis itu kita lihat gimana cara jual belinya. Lanjut kita kupas kenapa harganya bisa naik turun. Dan terakhir yang paling penting kita bahas resiko dan peluangnya. Simpel kan? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Pertanyaan paling dasar dari semuanya. Apa itu pasar saham? Secara definisi, pasar saham itu ya sebuah tempat di mana kita bisa beli dan jual saham. Nah, saham itu apa? Saham itu potongan super kecil dari kepemilikan sebuah perusahaan publik. Gampangnya, perusahaan publik itu perusahaan yang nawarin kepemilikannya ke siapa aja, termasuk kita. Coba deh bayangin pasar tradisional atau supermarket. Bedanya, di sini yang dijual bukan sayur, buah, atau daging, tapi potongan-potongan kepemilikan perusahaan. Jadi, pas kamu beli saham, itu artinya kamu secara sah jadi salah satu pemilik perusahaan itu. Keren kan? Meskipun bagian kamu cuma seuprit, kamu tetap pemilik. Oke, jadi kita udah ngerti konsep pasarnya. Sekarang pertanyaannya, siapa aja sih yang ada di pasar ini? Siapa aja pemain-pemainnya? Yuk kita kenalan sama 3 peran kunci yang bikin semua ini bisa berjalan. Nah, pemain utamanya itu ada 3. Pertama, ada perusahaan itu sendiri. Kedua, ada investor. Nah, ini kita-kita nih. Dan yang ketiga, ada bursa efek alias si pasarnya. Kita mulai dari perusahaan. Kenapa sih mereka mau ngejual sebagian kuenya? Sederhana aja, mereka butuh modal, butuh dana segar buat apa? Ya buat macam-macam. Bisa buat bangun pabrik baru, buat riset produk canggih, atau buat buka cabang di mana-mana. Intinya, buat bisnisnya makin gede. Terus yang kedua, ada kita, para investor. Tujuan kita apa? Kita beli saham itu karena kita percaya atau berharap perusahaan itu bakal makin maju dan sukses ke depannya. Logikanya, kalau perusahaannya makin bernilai, ya harga saham yang kita pegang juga ikutan naik. Nah, disitulah potensi keuntungannya. Dan pemain ketiga ini penting banget adalah bursa efek. Inilah yang jadi wasit sekaligus penyedia lapangannya. Bursa efek ini yang mastiin semua jual beli berjalan adil, aman, dan teratur. Jadi nggak ada yang main curang. Kalau di Indonesia, nama resminya ya Bursa Efek Indonesia atau yang sering kita dengar BEI. Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang, gimana sih proses jual belinya? Dulu mungkin kelihatannya ribet ya, harus telepon broker, segala macem. Tapi sekarang, wah udah gampang banget. Yuk kita lihat alurnya. Semuanya serba digital sekarang. Jadi, langkah pertama kamu tinggal buka aplikasi trading di HP kamu, terus cari saham yang kamu mau. Ketiga, sistemnya langsung nyariin penjual yang pas buat kamu di bursa. Dan klik, transaksi beres. Kamu resmi jadi pemilik saham. Bener-bener cuma butuh beberapa detik aja. Canggih banget kan teknologi sekarang? Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering bikin penasaran. Kenapa harga saham itu kok kayak roller coaster? Bisa naik, bisa turun, bahkan dalam hitungan menit. Sebetulnya apa sih yang bikin harganya gerak-gerak terus? Jawabannya sebenarnya kembali ke hukum ekonomi paling dasar, penawaran dan permintaan. Gini deh, kalau ada kabar bagus tentang sebuah perusahaan, misalnya labanya naik drastis, pasti banyak banget orang yang pengen beli sahamnya kan? Nah, karena banyak yang mau beli, harganya jadi naik. Sebaliknya, kalau ada kabar jelek, orang-orang bakal panik dan rame-rame pengen jual. Karena banyak yang ngejual, harganya jadi turun. Sesimpel itu intinya. Oke, kita sampai di bagian yang paling krusial. Penting banget buat kita pahami kalau investasi saham itu kayak koin. Ada 2 sisi. Di satu sisi, ada peluang yang menggiurkan, tapi di sisi lain selalu ada resiko yang ngikutin. Kita harus lihat dua-duanya secara seimbang. Peluangnya jelas kita bisa dapat untung kalau harga sahamnya naik. Kita beli murah, jual mahal. Selain itu, ada juga yang namanya dividen. Itu semacam bonus dari keuntungan perusahaan yang dibagikan ke kita sebagai pemilik saham. Tapi, risikonya juga harus diwaspadai. Kalau harga sahamnya malah turun, ya kita bisa rugi. Nggak ada yang namanya jaminan pasti untung di sini.
Makanya penting banget untuk ngerti risikonya sebelum mulai. Oke, jadi kita rekap cepet ya. 1. Pasar saham itu intinya pasar buat jual beli kepemilikan perusahaan. 2. Pemainnya ada 3, yaitu perusahaan, investor, itu kita, sama bursa efek. 3. Harga naik turun itu karena hukum penawaran dan permintaan. Dan 4, yang paling penting, selalu ada peluang, tapi juga selalu ada risiko. Udah, itu intinya. Dan dengan ngerti semua ini, sebenarnya kamu udah ngambil langkah pertama yang paling penting. Karena investasi yang cerdas itu selalu dimulai dari pengetahuan. Pahami dulu permainannya, baru ikut main. Jadi setelah kita bedah semuanya dari nol, gimana? Udah mulai kebayang kan cara kerjanya? Semoga penjelasan ini bikin kamu jadi makin semangat buat belajar lebih dalam lagi ya. Karena ini baru langkah awal dari perjalanan investasi kamu.